coba bayangkan, sampean bisa membelah lautan misalnya. Ya. Gimana sombongnya sampean? Kalau sampean bukan nabi loh ya. Apalagi zaman sekarang ada yang macak jadi wali dengan ngaji tanpa baju, bawa gitar, rambut gondrong, acak-acakan. Ini wali, ini apa tuh ya? Nah, kan? Katanya sakti. Nah, Nabi menjaga diri betul dari itu. Tidak ada. Hanya karena bisa menyembuhkan orang satu sakit terus merasa dirinya hebat, wali. Tidak ada. Nabi itu selalu seperti ini. Bahkan ketika bisa mentakwilkan mimpi yang kemudian menjadi kebijakan kerajaan, bahkan selamat dari plot pembunuhan, sampai berubah menjadi seorang raja, tetap qad ataitani, ya Allah, engkaulah yang memberikan aku minal mulki, kerajaan ini. Coba kalau misalnya orang-orang yang sukses itu sekarang, orang-orang yang sukses itu loh, apa dibanggakan? Langsung contohnya aku, begini caranya, pret, itulah. Itu bukan karena ente, Mas. Bukan karena strategi sampean, bukan. Yang tidak begitu saja mudah kemudian ditiru orang, enggak. Rezeki masing-masing. Jack Ma kalau bikin motivasi untuk sukses, orang berduyun-duyun, enggak salah memang. Bagi pengalaman. Tapi kalau kemudian sampai dikomersilkan untuk orang yang datang harus membayar 100 juta dengan dasar bahwa ini dulu sukses karena aku begini. Inilah. Qad ataitani minal mulk. Kalau kita lihat Yusuf sampai menjadi raja, itu meniti karir dari bawah loh. Dari seorang pelayan. Dari seorang pelayan yang kemarin pelayannya Mbok Zulekha yang cantik menjadi seorang pelayan, amanah dipercaya ini, amanah dipercaya itu, amanah, kan dari situ. Berarti dia kan merangkak betul dari bawah tuh, karir dari bawah sampai mungkin jadi tukang belanja, dikasih catatan belanja sekian, amanah, berhasil, kan gitu. Keuangannya begini, akhirnya naik lagi jadi kasir. Kasir naik lagi pembawa cash misalnya. Jadi cash itu kan berarti petugas yang pengeluaran tapi di bawah 1 juta misalnya, yang receh. Kok amanah dinaikkan lagi jadi financial staff, yang bagian pencatatan. Amanah lagi dijadikan, kemarin kan akhirnya minta menjadi bendahara kerajaan kemarin, ya kan, Nabi Yusuf itu. Akhirnya jadi bendahara kerajaan. Begitu bendahara kerajaan, Nabi Yusuf naik lagi ketika sang Al Aziz mati, dia yang jadi raja. Berarti kan karirnya memang merangkak dari bawah. Jadi kalau misalnya dia, Nabi Yusuf ini cerita bahwa hadza min ilmi, ini semua karena ilmuku, kayak Korun ketika mengklaim diri bahwa semua kekayaannya adalah karena kerja kerasnya. Lah ya pantas juga toh kalau Nabi Yusuf kemudian mengklaim bahwa kesuksesan dia menjadi raja itu karena kehebatannya, meniti karir dari bawah, dedikasinya, kan gitu, terhadap pekerjaan, apa, bagaimana dia begitu luar biasa di dalam mendedikasikan strategi, wah semacam-macam. Kan biasanya begitu, success story. Waduh. Tapi enggak. Nabi Yusuf memilih untuk Rabbi qad ataitani minal mulki.
Ya Allah, kerajaan ini hanya karena Engkau memberikan padaku, bukan karena hebatnya aku, bukan karena strategiku, bukan karena karir yang kurintis dari bawah, hendak. Semua ini karena Engkau ya Allah. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Loh. Bahkan ketika beliau mampu mentakwilkan banyak mimpi dan tokcer, beliau enggak kok kemudian bikin buku apa? Ini ada cerita lucu. Ada seorang istri bilang sama suaminya, ini cerita lucu. Wahai suamiku, aku tadi malam mimpi. Mimpi apa, Dek? Nah, ini memang berdekatan dengan ulang tahunnya si istri. Aku mimpi tadi malam, tiba-tiba engkau memberikan aku gelang, memberikan aku kalung, kemudian cincin, anting. Begitu indah kau berikan padaku. Apa ya kira-kira takwil mimpinya katanya. Terus, oh ya tunggu sampai kamu ulang tahun, kata suaminya. Terus pada saat ulang tahun dikasih kotak besar, akhirnya dibuka sama istrinya. Ternyata buku isinya adalah buku takwil mimpi. Dasar suami nggak peka ya. Padahal istrinya tadi ngarang biar dibelikan gitu. Sama suaminya diberikan buku takwil mimpi. Suruh nyari sendiri itu takwilnya apa. Ya mungkin suaminya kere juga ya. Jadi Nabi Yusuf tidak kemudian bikin buku. Ya artinya dia tidak kemudian menganggap bahwa kemampuan beliau mentakwilkan mimpi itu sebagai ilmunya, sebagai keahliannya, skill yang dia miliki. Tidak. Semua itu karena Allah wa'alam tani, engkaulah yang mengajarkanku ya Allah. Nah ini menjaga para nabi itu dari sombong, dari jumawa. Jadi kalau sekarang seorang lalu ada orang datang kemudian minta didoain biar sembuh, terus benar-benar saya doain nih, kemudian Allah ngasih sembuh, terus besoknya lagi saya mengumumkan itu sembuh karena aku. Nah ini loh, ini Gus apa ini? Iya, makanya ya beberapa kali ada memang orang yang kemudian dikaruniai Allah kesembuhan ketika saya doain. Saya wanti-wanti, jangan cerita orang. Jangan. Nanti kalau cerita orang saya terkenal dukun bahaya. Gus Glory dukun, waduh, turun derajat hamba. Ya, jadi Nabi dijaga betul hatinya oleh Allah. Membelah lautan loh, tidak kemudian Nabi Musa itu lalu menggunakan tongkatnya untuk nyuwuk, enggak. Tongkat itu memang didapat beliau dari ketika berjalan dan sudah tua, lalu dapat kayu yang kokoh, diambil gitu aja, enggak ada kau tongkat itu lalu dijamu setiap surau, enggak ada. Selalu mengagungkan Allah fatirus samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Pencipta langit dan bumi, engkaulah ya Allah yang melindungiku, menjadi pelindungku baik di dunia maupun di akhirat nanti. Selalu. Jadi menyandarkan segala daya dan kekuatan hanya kepada Allah. Nah ini yang jadi pelajaran kita juga dulu. Ya, jadi pelajaran kita juga. Tawafani musliman. Ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Muslim itu apa? Serah di tunduk patuh. Jadi bahkan seorang nabi pun tetap berdoa minta diwafatkan dalam keadaan muslim. Lah kok kita yang bukan nabi sudah merasa yakin hanya karena syahadat saja sudah pasti masuk surga. Mas, bahkan Nabi Ibrahim pun berdoanya apa? Wa arina manasikana. Ya Allah tunjuki aku cara beribadah yang benar. Manasik itu cara beribadah.
Padahal Nabi khawatir kalau cara beribadahnya keliru. Nabi itu sudah, bukan hanya Nabi, di antara 124.000 Nabi Rasul, beliau masuk yang 313 itu, Rasul utama. Begitu diperas lagi, beliau masuk yang 25 Rasul itu. Diperas lagi beliau terutama di yang 5 Nabi Rasul utama itu ulul azmi. Diperas lagi beliau yang dirujukannya Nabi Muhammad SAW ketika sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi kama shollaita ala Ibrahim wa ala alihi wa ashabi. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarganya sebagaimana engkau berikan salawat salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ngajarin kita itu betapa mulianya Ibrahim. Loh, begitu loh masih wa arina manasikana. Rabbana berdua menjadi hambamu yang taslim tunduk patuh kepadamu. Ummatan muslimatalak yang taat tunduk patuh kepadamu ya Allah. Wa manasikana. Dan tunjukilah kami ya Allah manasikana. Manasik itu kan artinya cara ibadah. Cara ibadah kami ya Allah biar nggak keliru, biar nggak melenceng, biar nggak ditambah kurangi, persis seperti yang engkau inginkan dan ajarkan ya Allah. Betapa hati-hatinya Nabi Ibrahim. Lah kok kita yakin. Ya, kemarin saya ngasih materi di Yayasan Tawakal. Di Bali ini ada sekolah yang dianggap cukup elit lah. Dari mulai TK sampai aliyah itu. Di pusat kota Denpasar, di Renon sana. Nah, minta kemarin sudah 4 kali kalau nggak salah 4 kali ini saya diminta untuk membimbing mendidik para pengurus, para guru-guru senior mereka. Saya kemarin ajarkan itu juga bagaimana kita menata diri supaya nggak terlalu merasa paling benar. Kita selalu menjaga hati supaya sangat mungkin ada kebenaran lain di luar kebenaran kita supaya nggak ngotot banget. Saya ajarkan tentang game-game distorsi informasi. Nah, akhirnya besok, insya Allah bulan Juli minta di outbound itu. Hari ini mungkin kita nyari lokasi outbound-nya di daerah mana. Di outbound untuk penanaman tentang loyalitas, tentang sense of belonging, tentang keikhlasan, tentang kekompakan tim, dan lain sebagainya. Satu di antaranya itu, supaya merasa bahwa tidak selalu, nah ini Nabi Ibrahim saja begitu. Nabi Yusuf pun begitu. Minta ini loh, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bisolihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang saleh. Beliau sudah soleh. Tapi masih memastikan diri ingin dikumpulkan bersama orang saleh. Nabi lah itu, Nabi. Lah kok kita kok kayak sudah, nah, ya kan? Makanya ini doa yang bagus ya. Rabbi habli hukma wal hikmi bisolihin. Minta selalu gitu. Ya Allah anugerahilah kami ya Allah wa Rabbi habli hukman. Hukum yang benar, kebijaksanaan ya Allah. Wal hikmi bisolihin, dan kumpulkanlah aku baik di dunia ini maupun di akhirat nanti dengan siapa? Orang soleh. Pentingnya apa dulur? Kalau di dunia ini kita dikumpulkan dengan orang soleh, memang secara lahir nggak enak karena sering ditegur, sering diingetin, tapi terjaga. Pertama, yang kedua, kita selalu mendapatkan contoh baik dari orang soleh. Ya apa sih, how to live this life? Bagaimana menjalani hidup ini, gitu. Ya, kalau cuma sekedar dengerin ceramah, banyak ceramah keren dulu, banyak ceramah yang mendayu-dayu, yang menyenangkan dari orang-orang yang viral terkenal, tapi melihat contoh keseharian itu enggak banyak. Maka di sini menyatakan wa alhiqni bisolihin,
kumpulkanlah aku dengan orang soleh, ya di dunia berjejaring, berkelompok, bersama dengan orang soleh. Nanti di akhirat minta dikumpulkan dalam surganya Allah juga. Gitu ya. Wa ma tas'alu alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Nah, Nabi Muhammad juga diingetin Allah nih di sini. Muhammad, kalau tadi Nabi Yusuf ya, selesai ceritanya, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, itulah sebagian dari berita gaib yang kami wahyukan kepadamu." Nah, makanya sampean dan saya jangan memicingkan mata sinis terhadap pembicaraan hal gaib. Kalau gaib itu memang sudah keimanan kita. Jangan kalau diajak bicara hal gaib, wah ini itu klenik, enggak semuanya bicara tentang klenik ya. Pada saat itu Nabi Muhammad juga dianggap klenik apa toh, Mat? Cerita apa gitu, cerita apa? Malah diolok-olok kan Nabi Muhammad sebagai apa? In huwa illa apa? Asatirul awani. Apa toh, Mat? Semua itu menurutku ya hanya dongeng-dongeng orang-orang dulu-dulu, mbah-mbah biyen itu loh, dongeng itu. Enggak, buat Allah ini adalah min amba'il ghaibi, dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad. Wa ma kunta ladaihim idza ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Padahal kamu Muhammad tidak berada di sisi mereka ketika mereka membuat rencana makar, enggak ada kan. Kamu enggak ada. Tapi kami beritahu kamu lewat wahyu ini. Nah, ini juga untuk menyadarkan Rasulullah bahwa pengetahuan yang beliau miliki semata-mata juga dari Allah. Makanya dalam ayat lain kan disebutkan, aku tidak mengatakan bahwa aku tahu yang gaib. Artinya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi paling unggul sekalipun, gitu kan, sebagai Ra'isul Anbiya, pimpinan para nabi, tidak merasa bahwa aku ini tahu yang gaib. Tidak ada. Kalaupun ada yang gaib, diberitahu siapa? Allah, gitu. Ya, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun kau sangat menginginkannya. Memang begitu Muhammad. Jadi kalau kamu kata Allah sangat menginginkan keimanan mereka, tapi memang begitu, sudah jadi apa sunnatullah, yang beriman itu sedikit. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in wa illa dzikrul lil alamin. Meskipun kamu tidaklah Muhammad meminta mereka upah, hendak. Itu semua yang kamu sampaikan itu hanya untuk pengajaran untuk semesta alam. Enggak minta upah. Tapi ya meskipun enggak minta upah gitu ya, tetap aja ada yang memfitnah. Ada yang memfitnah katanya pembohong lah, penipu lah. Wa ka'im min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Baik sisa-sisa orang yang disiksa dulu maupun kebesaran Allah di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, mereka lewat tiap hari menyaksikan itu. Tapi mereka ya berpaling, enggak tahu bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan mereka kebanyakan juga tidak beriman, bahkan menyekutukannya. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min 'adzabillah. Apakah mereka begitu itu merasa aman dari siksanya Allah kalau tiba-tiba datang meliputi mereka? Karena misalnya gedungnya itu sudah didesain anti gempa. Jalan layangnya itu bisa menahan gempa sampai 10 skala Richter. Aman gitu tak? Atau dia merasa aman dari itu, dia juga merasa aman dari datangnya kiamat yang mendadak sedang mereka tidak sadar. Seluruh saintis, ilmuwan itu menyadari dan mengkalkulasi bahwa dunia ini akan kiamat. Meskipun menurut mereka masih sekian ribu atau sekian juta tahun akan datang. Ya. Tapi siapa tahu, percepatan kerusakan bumi juga mengalami akselerasi. Ini itu. Mulai dari
es di kutub utara yang sudah mencair, mulai dari tadi malam saya ngaji di Tabanan tuh. Terus kita ngobrol-ngobrol tentang ini kalau nggak ada AC lah panas gitu ya. Padahal dulu ketika kita kecil nggak pakai AC itu, enak aja. Terus Pak Aswa nyeluduk, iya Gus saya tahun 90-an di sini tuh udah wingin Tabanan itu. Nah sekarang panas kenapa? Nah ini satu ya karena polusi saya bilang gitu. Karena banyaknya bangunan, banyaknya ini. Yang kedua ya karena panasnya hati manusia. Artinya bumi memang menuju kepada kerusakan. Loh, kok manusia masih merasa aman sehingga tidak beriman, kata Allah dalam ayat ini. Nah ini yang ditanyakan. Ya, makanya dakwah kita itu ya wis gini-gini aja. Mendakwakan tentang Allah, tentang akhirat, tentang kasih sayang, tentang akhlak, wis gini aja. Dalam Quran yang mumet ini. Muter seperti ini. Karena memang setan ya gitu-gitu aja. Setan itu apa sih yang diiming-imingkan ke sampean? Hah? Kan ya 5F itu aja toh. Mulai dari fun, seneng-seneng, fashion, baju, rumah, mobil, ya kan? Kemudian food, panganan. Lalu apa lagi? Fashion, ya kan? Kemudian fame, kekuasaan, keterkenalan, gitu-gitu toh. Makanya obatnya ya gini-gini aja. Ayo setia dan konsisten. Pun, monggo kalau ada yang mau disampaikan, tanyakan, silakan. Panjang ya kisah Nabi Yusuf ya. Ya, dan teman mungkin tidak nyangka kalau apa arahnya, kemudian sambungan dalam kehidupan kita sedemikian nyambung. Kalau selama ini mungkin teman menyadari kisah Yusuf ya supaya Yusuf sampai Zulaikha, Yusuf sampai dulur-dulure, Yusuf sama rajanya, terus Yusuf sama bapaknya tentang mimpi, gitu aja. Padahal substansi dan makna di dalamnya kalau kita cari korelasinya dengan kehidupan kita in our daily life, begitu connected, begitu nyambung. Nah, gitu lah, Deler. Makanya ngaji itu penting itu kan salah satu tombol hati, satu di antara tombol hati itu kan maca Quran kenekno sak maknani. Baca Quran beserta maknanya, bukan hanya dilakukan, bukan hanya dihafalin. Setelah dipahami maknanya, tafsirnya, lalu koneksinya dengan kehidupan sehari-hari kita, lalu kita amini, imani, amalkan. Oke, ada yang mau disampaikan? Ya, Pak Budi. Salam. Terkait dengan tombol hati itu Gus, maca Quran sak mana nih. Tapi kecenderungan kita minimal saya maunya kok maca yang banyak gitu. Sementara maknanya itu kok enggak dibaca gitu. Ini pripun? Jadi gini Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saman ketika Ramadan itu kan biasanya dan dianjurkan memang baik untuk tadarus ya. Saya itu kalau Ramadan tadarus itu sering dirasani sama para istri, para anak. Karena ngaji saya itu kan di bulan baleni gitu misalnya. Saya baca ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Wa ma arsalna min qablika. Tabela ini berkali-kali itu. Karena tahu artinya. Oh, maknanya gini toh. Gitu Pak Udi. Jadi dan tadarus kalau saya itu biasanya bersama ibu ya, ibu nanti tanya-tanyain sama bupa itu. Biasanya tanya-tanyain, "Wis khatam pira, Gus?"
Nanti saya, Bu, kok kata sampean? Itu kayak balapan gitu, kayak balapan anak kecil akeh-akehan gitu. Tapi sama, Bu Ba juga nanti punya catatan-catatan. Jadi dalam Quran yang kita baca itu banyak coretan, kayak istilahnya kalau dalam ilmu di pesantren itu syarah. Jadi kita nyarahi. Oh ini, nah ini. Karena memang yang penting itu bukan banyak-banyakannya. Insya Allah kalau dalam setiap Ramadan itu minimal 7 kali atau 8 kali khatam lah kita itu. Padahal di tengah kesibukan seperti itu, tetap banyak ya penting, tetap. Tapi yang lebih penting lagi itu memahami maknanya tadi itu. Gitu. Sehingga kalau baca cowok ya bisa aja. Sehari 1 kali khatam ya bisa, banyak yang bisa. Tapi ya itu tadi, nggak dapat maknanya. Dapat pahala, dapat. Membaca Al-Quran tetap dapat pahala. Cuma ya itu tadi, nggak dapat apanya, intinya, maknanya, core-nya itu apa, mau ngapain, disuruh ngapain. Sehingga kita pelan-pelan seperti ini. Saya terus terang Mbak Budi ya, ketika terutama mbah-mbah yang tua-tua lagi membaca itu, banyak yang salah dari makhorijal hurufnya, tajwidnya, banyak. Tapi kalau saya betulin itu sekarang ya nggak mari-mari ngaji nih wong walon-alon gitu kan. Gitu. Tapi yang penting maknanya aja dulu. Ya, karena nanti kalau belajar tajwid, monggo lah belajar di guru lain bisa, itu gampang itu. Tapi yang penting di sini ini adalah bagaimana saya ajak untuk memahami maknanya. Makanya pelan-pelan, 1 ayat, 2 ayat, mungkin 7 ayat. Kenapa kadang saya ngambil 7 ayat? Karena memang satu topik kan, nggak bisa saya potong gitu. Kadang cuma 3 ayat karena memang topiknya cuma 3 ayat. Tuh. Jadi banyak bagus Pak Udi, asalkan memang ya tahu maknanya gitu. Makanya kalau tadarusan di sini tuh kan saya minta mereka tadarusan juga beserta artinya. Pelan-pelan sih memang, kadang sehari cuma 1 lembar, 2 lembar gitu. Tiap malam ini ada juga. Jadi di luar bulan Ramadan juga di sini bapak-bapak yang jamaah itu tiap habis sisa gitu tadarusan 1 lembar gitu, tapi tahu maknanya, dibaca maknanya. Jadi tadarusan semacam itu penting. Kalau sampean tidak punya kumpulan jamaah itu di rumah, ajak diri maupun keluarga untuk itu bagus. Oke. Jadi tidak harus banyak, tapi yang penting memahami apa sih isinya itu. Oke. Izin Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Gus, mohon diterangkan, kan biasanya pada umumnya di masyarakat kita, termasuk saya sendiri juga, kalau Ramadan itu kan rajin baca Al-Quran kan itu. Tapi selepas Ramadan biasanya kan ya di masjid, di mushola itu tidak ada tadarusan. Terus tapi satu pihak kan ada hadis, barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin bangkrut. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, orang yang rugi. Tapi barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah yang dikatakan beruntung. Nah, itu korelasinya gimana Gus itu dengan kebiasaan? Padahal kalau biasanya kan Syawal itu lebih baik daripada Ramadan, lebih meningkat lah kan gitu. Kira-kira pripun sambungannya? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kamu harus lebih baik dari sekarang, lebih kemarin, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu perbandingannya antar Ramadan. Jadi kalau Ramadan hari ini, tahun ini itu harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Gitu. Sementara Syawal juga begitu. Syawal tahun ini harus lebih baik daripada Syawal tahun lalu. Dan Syawal tahun depan harus lebih baik daripada Syawal tahun ini. Kalau Syawal tahun ini kita baru bisa puasa Syawal sehari, padahal mestinya 6 hari, tahun depan harusnya minimal 3 hari, dari yang disanahkan 6 hari.
Tahun depan lagi bisa 6 hari. Lagi mana tahun depannya lagi? Harus lebih baik lagi dengan cara apa? Selain puasa Syawal juga sedekah tiap hari misalnya gitu. Jadi perbandingannya itu antar Syawalnya juga perbandingannya antar Ramadannya. Selalu begitu. Jadi besok itu maksudnya bukan hanya tentang hari esok, tapi juga tahun depan dan lain sebagainya. Makanya ada resolusi tahun 2008, itu kan gitu. Tapi juga bermakna harian. Harian itu artinya ya memang di bulan Syawal hari ini harus lebih baik daripada besok. Daripada kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu kan untuk memancing kita dan memaknai dari fastabiqul khairat. Berlombalah kalian, ya kan? Berlomba itu dengan siapa? Bukan hanya dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Perlombaan terbaik itu adalah perlombaan dengan diri sendiri, bahwa besok lebih baik daripada hari ini. Dari saya. Itu Pak Arsyad. Oke, siap. Matur suwun, Gus. Ini ada pertanyaan dari Mas Marhaban. Gus, dulu mana Mesir di zaman Fir'aun dan Mesir di zaman Nabi Yusuf? Ya, duluan Yusuf. Nabi Yusuf itu kan awal-awal dari lahirnya Bani Israel ya. Keturunan pertama dari Nabi Yakub. Nabi Yakub, Yakub itu nama nabi dan punya nama lain bernama Israel. Jadi Yakub, Jacob itu nama lainnya adalah Israel. Sehingga anak-anak dari Israel, dari Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Nabi Yusuf itu hidup di zaman sekitar 1900 sebelum Masehi. Jadi 1900 tahun sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa. Jadi hampir 2000 tahun lah sebelum Nabi Isa. Nah, sementara Fir'aun itu kan gelar ya. Kayak misalnya di sini gitu, gelar raja. Nama sendiri bukan namanya Fir'aun. Jadi gelar raja. Gelar raja itu kayak misalnya Sisinga Mangaraja 1, Sisinga Mangaraja 2, Sisinga Mangaraja 3 itu. Nah, Fir'aun juga Fir'aun 1, Fir'aun 2. Kalau dalam bahasa mereka dulu bukan Fir'aun, Ramses. Ramses 1, Ramses 2. Nah, yang Fir'aun yang di zamannya Nabi Musa itu Ramses 2. Itu hidup di zaman sekitar 1300 tahun sebelum Masehi. Jadi berarti terpaut dengan Nabi Yusuf itu sekitar 600 tahun. Ya, sekitar 600 tahun. Duluan Nabi Yusuf. Jadi kalau misalnya Fir'aun itu apa? Ya, kalau misalnya turun menurun gitu bahwa yang memerintah kerajaan Mesir saat itu Nabi Yusuf, lalu menurunkan sampai raja, ya sangat mungkin Fir'aun itu keturunannya Nabi Yusuf. Tapi nggak tahu Allah alam apakah kemudian setelah sekian tahun kemudian kerajaan itu diserahkan kepada orang Mesir lagi sehingga Bani Israel keluar dari apa Mesir lagi, nggak tahu. Karena memang ceritanya kemudian Bani Israel terusir lagi kan setelah Nabi Yusuf itu gitu. Jadi wallahu alam. Tapi yang jelas hidupnya beda 600 tahun. Itu Mas Marhaban. Itu. Jadi misalnya Mas Marhaban ini memilih jadi Yusuf atau jadi pokoknya terpaut sekian ratus tahun itu. Oke. Secara itu kajian kita. Ada lagi? Saya membarat. Nah. Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dengan kesehatan jasmani rohani, dengan rizki halal thayyibah, dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan akhir hayat yang husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal akhir. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Wa barik lana fi ma atayta wa sharra ma qadayta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma do anal bala wal wal badal hasdina min syarri Rabbana amana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بإسراف الناس بالحسن ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك وأرنا اللهم تعالى علينا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة من يدك القتل لم ترى اللهم أخرج لنا صبر وثبت جميعنا نفسنا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الغافل أعوذ بالله من شر البلاء والفاتر الشقاء والسرقة والشهادة العظام وانشر الهدى والتقوى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا وبفل لي ولا في ولا الوزات ولا ذريتنا نصرنا إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله